Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini IHSG kembali ditutup melemah tipis 0,26%. Sempat melemah 1%, kemudian ada beberapa banking yang menguat. BBRI sempat menguat, namun akhirnya tetap closingnya merah. BMRI menguat, BBNI menguat, BBCA melemah 0,48%. Apakah ini awal dari kenaikan banking untuk beberapa waktu ke depan ataukah hanya kenaikan sesaat? Silahkan dianalisa masing-masing karena kita akan menganalisa sektor otomotif yang hari ini mulai aktif. Manakah yang menarik dari beberapa sektor otomotif itu? Sebelumnya, disclaimer on, keputusan investasi ada pada masing-masing. Edukasi ini hanya bersifat informasi umum. Silahkan diambil sesuai dengan kebutuhan sobat trader semuanya. IHSG sesuai dengan gambarnya kemungkinan masih akan koreksi menuju 7.400. Perkiraan akan koreksi menuju sekitar 7.400. Meskipun candle hari ini cukup bagus, namun masih ada kemungkinan mantul ke atas kemudian koreksi menuju supportnya di 7.400. Hari ini yang aktif yaitu beberapa sektor otomotif, mulai dari ASII. ASII hari ini menguat dan secara bandarmologi ada big akumulasi menguat 1,94%. Closing di harga 5.250. Cukup bagus untuk ASII. Bagi sobat trader yang sudah punya di harga bawah bisa di hold karena ini bisa untuk investasi jangka panjang. Bagi sobat trader yang ingin trading jangka pendek, lebih baik di saham-saham yang lain. Terpantau ada akumulasi net foreign buy hari ini sebesar 127 miliar. Beberapa waktu yang lalu koreksi-koreksi, namun asing terus akumulasi di ASII. Kemungkinan besar akan melanjutkan tren positifnya ke arah atas. EMA 20, Golden Cross EMA 200, EMA 50, hampir Golden Cross EMA 200. Sudah pasti akan melanjutkan tren positifnya, bertahan di harga psikologis 5.000. Target berikutnya 5.400, 5.500. Kemungkinan 1-2 minggu ke depan akan tercapai. Bisa di hold bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah 4.400 atau baru beli di harga 5.000-an saat koreksi. Enjoy profit untuk sobat trader yang punya ASII. Selanjutnya auto hari ini juga menguat 4,48%. Secara bandarmologi cukup menarik. Foreign melakukan pembelian sebesar 11 miliar. Bandar juga akumulasi. Bagi sobat trader yang kemarin coba swing entry di harga 2.200-an bisa di hold untuk target berikutnya ke 2.430. Hari ini terkena resisten di 2.350 yang ternyata masih gagal ditembus. Sempat ke harga 2.360 namun closingnya di 2.330. Jika besok ada koreksi-koreksi di 2.300 bisa untuk jadi area buy
auto. Volume hari ini cukup besar, cukup menarik untuk auto bisa trading jangka pendek menengah beberapa waktu ke depan. Dan ini juga menjadi tren positif bagi auto reversal dari downtrendnya. Bertahan di MA 200. Bertahan di MA 200, kemungkinan target berikutnya 2440, 2500 akan segera tercapai untuk auto. Jika besok ada koreksi minor, 2300 akan menjadi support, bisa buy di sekitar area 2300. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya auto di harga bawah sini atau baru beri kemarin 2200. Sudah masuk watchlist Joy Trader dari beberapa waktu yang lalu. Begitu pula DRMA juga ada normal akumulasi, bahkan foreign terus buy di DRMA ini. Namun secara teknikal lebih menarik auto dan ASI yang sudah melewati MA 200-nya. DRMA hari ini mencoba tembus MA 200 dengan volume yang cukup besar, sehingga menarik untuk DRMA beberapa waktu ke depan jika ada koreksi-koreksi. Salah satu yang belum jalan memang DRMA. Namun justru yang belum jalan seperti ini biasanya akan ada koreksi-koreksi dulu untuk bisa breakout MA 200 dengan kekuatan yang kencang. Seperti auto beberapa kali koreksi untuk siap-siap break MA 200. Beberapa kali koreksi break MA 200 dan akhirnya dua kali bertahan di MA 200-nya. DRMA masih cukup menarik, potensi juga akan melanjutkan uptrendnya dan foreign terus masuk di DRMA. Mungkin ini akan melanjutkan uptrendnya. Jika ada koreksi-koreksi minor di sekitar 1100 bisa jadi area buy. Supportnya menjadi di 1100. DRMA masih bisa dipantau, masih bisa entry. Untuk IMCS, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di IMCS sesuai dengan watchlist dari Joy Trader. Kemarin kita infokan bahwa IMCS ini cukup menarik, mantul dari MA 50, target berikutnya ya 210. Sempat ke 214 hari ini. Namun ternyata opennya di 210, sempat ke 214, kemudian di bawah turun. Ternyata bandar-bandar coba untuk menaikkan harga untuk kemudian jualan. Secara bandarmologi big distribusi. Maka IMCS meskipun hari ini candlenya cukup bagus, ditutup hijau, terlihat hijau, di HP terlihat hijau, namun sebenarnya candlenya merah karena opennya di 210. Maka bagi sobat trader yang ingin entry di MCS, opennya di 212, high-nya di 216. Mungkin tadi bahkan open sama dengan high ini. Tidak begitu mantau MCS. Maka memang sudah untuk jualan. Bagi sobat trader yang masih punya MCS, bisa hati-hati jika ada koreksi-koreksi sampai 190, bisa untuk average down. Jika closing di bawah 190, batasi resiko untuk amankan modal trading di saham-saham yang lain yang lebih memungkinkan. Selanjutnya SMSM ini cukup menarik karena berada di dekat area support. Meskipun secara bandarmologi ada big distribusi, memang pergerakannya tidak sejalan dengan saham-saham otomotif yang lain. Namun foreign beberapa waktu yang lalu juga masuk di SMSM. 2 hari terakhir juga masuk di SMSM meskipun hari ini ada big distribusi dan net foreign sales sebesar 1 miliar. Bisa dipantau jika ke harga 2000. 2000 menjadi support kuatnya SMSM. Sampai ke EMA 200. Secara teknikal ini uptrend, bertahan di EMA 200, koreksi minor. Targetnya 2200, dekat dengan support. Ini low risk, lebih low risk daripada IMCS tadi, lebih bagus
jika sobat trader masuk di SMSM dekat dengan supportnya di sekitar harga 2000. Bisa dipantau jika besok open sama dengan low, bisa untuk entry di SMSM. Koreksi-koreksi dekat 2000 bisa untuk jadi area support. 2000 bertahan, 2000 bertahan, 2000 bertahan. Beberapa kali menjadi support kuat SMSM harga 2000 ini. Kalau di sini memang supportnya di sekitar 1800-an, jadi ke arah support. Sekarang ini supportnya berubah menjadi 2000 dan closingnya 2040, maka menarik untuk bisa entry di SMSM. Alternatif lain dari auto yang juga sudah mulai naik, ASI sudah mulai naik, DRMA sudah mulai naik. SMSM bisa jadi alternatif untuk sektor otomotif. Halnya SMGR, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di SMGR sesuai dengan watchlist dari Joy Trader. Kita masukkan watchlist sejak di harga 3.800. Di 3.800 masukkan watchlist, jika koreksi ke 3.770 bisa entry CL jika di 3.720. Trading plannya seperti itu. Enjoy profit bagi sobat trader yang justru bisa berani entry saat koreksi di 3.770-an. Sudah floating profit 5% lebih, hampir 7-8%. Closing hari ini dengan kinerja cukup bagus, big akumulasi, foreign buy, dan volume meningkat. Ya, cukup bagus untuk SMGR. Target berikutnya di 4.220. 4.220 menjadi target resist yang beberapa kali gagal di break. Jika break akan melanjutkan tren positifnya menuju ke MA 200. MA 200-nya di harga 5.000, cukup jauh. Cukup jauh beberapa kali sideways ini karena downtrendnya cukup cepat ini. Potensi masih akan ada kenaikan, foreign masuk, bandar masuk, target berikutnya 4.200. Jika ada koreksi-koreksi di sekitar 4.000 bisa untuk jadi area buy bagi yang belum punya. 3.970 sampai 4.000 akan menjadi support minor bagi SMGR untuk jika sobat trader ingin entry atau ingin average up. Begitu pula SMPR hari ini closing dengan cukup bagus, ada normal akumulasi, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di SMPR. Hari ini open sama dengan low, sudah kita info di sekitar 230. Kalau mau entry silahkan, ini low risk karena supportnya jelas dan memang dekat dengan support, harganya murah. Kalau SMGR jalan ini pasti jalan, kita samakan seperti itu. Enjoy profit hari ini closing di 240, sempat ke 246, 244. Hari ini closing 240, masih ada potensi untuk menguat ke 250, ke 266. Bagi sobat trader yang belum punya SMGR, lebih baik entry di SMPR. Gerakannya hampir sama dan ini masih dekat dengan support. Jika ada koreksi-koreksi ke 236, 234 justru kesempatan untuk entry di SMPR. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya SMPR. Selanjutnya Raja. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya Raja dari rekomendasi Joy Trader. Kita rekom ketika di harga 1270 sini. 1250 kalau entry silahkan nih. Di tanggal 1 Oktober kita upload video bahwa last price 1240 bagus, potensi akan ada kenaikan karena net foreign buy saat itu jika 2 Oktober open sama dengan bisa HK dan 2 hari ini mengalami kenaikan. Tadi kita info di channel Telegram bahwa 1500 jika mau TP silahkan TP karena kemungkinan akan ada koreksi-koreksi minor. Secara bandermologi cukup bagus dan ternyata benar koreksi ke 1485. Volatilitasnya cukup tinggi, bisa saja besok di awal sesi langsung
dibanting harus siap-siap dengan volatilitasnya. Jika ingin hold untuk jangka menengah panjang, tentu ini masih bagus, masih potensi. Biasanya raja ini ketika sudah naik akan naik beberapa kali, seperti yang terjadi di 26 Juli ini, naik beberapa kali. Kemungkinan ini akan naik menguji resist berikutnya 1550. Namun jika ada koreksi-koreksi, mungkin ada koreksi-koreksi wajar, aksi profit taking dari para buyer yang sudah punya di harga bawah. Enjoy profit bukan sobat trader yang sudah punya raja. Selanjutnya PNLF hari ini secara bandarmologi ada normal distribusi. Secara volume cukup bagus, cukup menarik. Closing menguat. Sempat kita info di channel PNLF bisa dipantau di harga 416. Namun ternyata langsung naik dari harga 416, closingnya di 448. Menguat 9,8% dari open price-nya. Open price-nya di 408, sempat koreksi ke 402, closingnya cukup bagus 448. Kemungkinan besok akan ada volatilitas cukup tinggi di PNLF di awal sesi. Jika di awal sesi volatil bisa untuk scalping, target ke 460, resistnya di 460, beberapa kali gagal di break. Masih ada sekitar 12 poin, sekitar 5 tick. Kalau untuk scalping masih bisa besok di awal sesi. Mungkin juga akan sampai ke 480, namun ketika sudah sampai di resist, hati-hati dengan bantingan-bantingannya. Net foreign sale juga normal distribusi. Secara broker summary ada MG, ZP, KK. MG average buy-nya 434. Oh, sudah floating profit. Closing 448. ZP 414, KK 425. Maka hati-hati, siap-siap ini. Akan ada aksi profit taking. Sudah floating profit semuanya. Buyer hari ini. Bisa dipantau untuk PNLF. Begitu pula dengan PNBN. Hari ini menguat. Secara bandarmologi lebih bagus PNBN, ada small akumulasi. Secara teknikal juga lebih menarik ini, namun biasanya pergerakannya sama. Kalau PNLF jalan, PNBN jalan. Sudah breakout 1650 dengan volume tinggi, net foreign buy 1 miliar. Besok jika PNLF menarik, mau entry di PNBN juga bisa menjadi alternatif. Atau jika mau entry di Panin, secara bandarmologi netral dan net foreign sale. Pas di resist. Kalau Panin pas di resist. Kalau PNBN sudah breakout resistennya, kemungkinan akan menguat ke 1830-an. Jika PNLF aktif, biasanya teman segrupnya juga akan aktif. Itu beberapa analisa saham untuk hari ini. Enjoy profit bagi sobat trader yang profit hari ini. IHSG tetap masih akan ada koreksi, bertahan di 550, mungkin hanya beberapa waktu tertahan, kemungkinan masih akan ada koreksi. Kalau melihat foreign, hari ini masih jualan 900 miliar, meskipun jualannya sudah mulai mereda, namun tetap masih ada aksi profit taking. Kemungkinan juga masih ada profit taking oleh foreign untuk beberapa waktu ke depan, maka tetap siapkan cash. Apalagi beberapa saham komoditas sudah mulai koreksi-koreksi, bisa untuk profit taking, amankan cash, siapkan cash untuk bisa mendapatkan barang di harga bawah. Disclaimer on, informasi ini hanya bersifat edukasi. Keputusan jual beli ada pada masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.